Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Kita semua ini bersama-sama belajar. Saya di sini juga masih belajar. Para jamaah juga masih belajar. Kita semua ini belajar semua. Pada malam hari ini kita akan belajar di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancur Urip Sejati Urip, dan di dalam kitab Insan Hamil pada malam hari ini. Kita semua ini akan membahas di dalam ketiga kitab itu. Ketiga kitab itu judulnya adalah Amil. Kita semua ini sedang menjalankan di dalam perjalanan. Karena pada saat-saat ini semua umat manusia, khususnya orang Islam, sedang menjalankan ibadah haji. Kita semua ini sedang menjalankan ibadah haji. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Gusti, entar bisa melakukan ibadah haji di Mekah atau Madinah. Kita semua ini, khususnya orang Islam, berbondong-bondong menuju ke Mekah atau ke Madinah. Tujuannya utamanya yaitu untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan yang utama itu untuk melihat Ka'bah. Ka'bahnya itu adanya di kota Mekah atau Arab Saudi. Kalau kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adanya di Madinah. Kita semua ini sedang menjalankan ibadah.
pada bulan hari ini. Karena kita semua ini, khususnya orang Islam, di bulan Idul Adha ini berbondong-bondong berziarah haji. Khususnya orang Islam yang mampu biayanya, lalu melakukan ziarah. Ziarah itu maknanya hijrah dari Indonesia ke tanah Mekah atau Madinah. Kita semua ini akan membahas di dalam kitab Nurjati, kitab Pancen Urip Sejati Urip, kitab Ingsan Hamil. Di dalam alif jaber a ing atase Gusti, mim jarimi maknanya hidayah, lam tasjid ing perjalanan jalan. Kita semua ini sedang menjalankan ibadah-ibadah pada bulan Idul Adha ini, khususnya orang Islam. Pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu banyak orang Islam yang melakukan ibadah-ibadah puasa. Endar ibadah-ibadah puasanya itu 1 hari sampai tanggal 9 hari di bulan Idul Adha itu. Endar mendapatkan barokah-barokah yang dilipat gandakan bagi yang melakukan ibadah puasa. Itu di dalam kitab Pancen Urip Sejati Urip, kitab Nurjati, dan kitab Ingsan Hamil menyatakan seperti itu. Khususnya orang Islam bila melakukan ibadah-ibadah puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Idul Adha, entar barokah-barokahnya dilipat gandakan bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Tapi lain lagi kalau khususnya golongan ulama-ulama menyatakannya, khususnya golongan ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam menyatakannya lain lagi. Puasa tanggal 1 Idul Adha sampai tanggal 9 itu barokahnya, itu pahalanya, itu faidahnya, itu banyak sekali. Itu dosa-dosa umat manusia, yaitu 1 tahun yang sudah dilakukan dan 1 tahun yang belum dilakukan. Itu kata golongan ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam seperti itu. Menyatakannya 2 tahun pahalanya yang didapatkannya bila umat manusia, khususnya orang Islam, di dalam bulan Idul Adha ini berpuasa 9 hari, entar mendapatkan pahalanya itu 2 tahun. 1 tahun itu dosa yang kita lakukan selama 1 tahun entar dilebur, entar dihapus. Lalu 1 tahun yang kedepannya lagi itu yang belum dilakukan juga dilebur, juga dihapus. Itu bertolak belakang dengan kitab saya. Kalau kitab saya di dalam kitab Nurjati atau kitab Pancen Urip Sejati Urip atau kitab Ingsan Hamil menyatakannya, bila seseorang melakukan ibadah puasa di dalam bulan 1 tanggal 1
Idul Adha sampai tanggal 9, entar mendapatkannya barokah-barokah yang dilipat gandakan. Itu kata kitab saya. Tapi kalau kata ulama-ulama yang besar, atau kiai-kiai yang besar, atau ustadz-ustadz yang besar, atau bos-bos yang besar, atau buya-buya yang besar, atau para alim ulama, atau habaib, atau para imam, menyatakannya mendapatkan 2 tahun pahalanya. 1 tahun yang udah dilakukan kesalahan-kesalahannya entar dilebur, entar dihapus. Dan 1 tahun yang kedepannya yang belum dilakukan entar dilebur juga, dihapus juga. Yang saya membingungkannya seperti itu. Kalau umat manusia melakukan kesalahan-kesalahan di dalam 1 tahun, itu dilebur. Padahal kalau di kitab Pansur Urip Sejati Urip, di kitab Insan Hamil, di kitab Nurjati, kalau dosa itu tidak bisa dilebur sampai kapanpun. Bisanya itu diseimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Jadi kitab saya ini bertolak belakang dengan ucapan-ucapan seluruh ulama. Kalau seluruh ulama itu menyatakan dosa bisa dilebur. Kalau di dalam kitab saya, dosa itu tidak bisa dilebur sampai kapanpun. Bisanya itu diseimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Bila kata ulama-ulama yang besar, setahun yang udah dilakukan kesalahan-kesalahan itu bisa dilebur, bisa dihapus dengan puasa 9 hari di dalam bulan Idul Adha. Dan setahun yang kedepannya yang belum dilakukan juga bisa dilebur. Yang saya membingungkannya itu, bila yang belum dilakukan kesalahan-kesalahannya itu yang dilebur itu apa? Perbuatannya belum dilakukan, kesalahan belum dilakukan, tapi bisa dilebur. Jadi yang saya membingungkan seperti itu. Golongan ulama-ulamanya itu apakah tidak berpikir, belum berbuat, belum melakukan, bisa dilebur? Kalau udah dilakukan, udah diperbuat, kemungkinan itu bisa diseimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kalau kesalahan-kesalahan itu sampai kapanpun, sampai yaumil kiamah, itu tetap ada, tetap tidak bisa dilebur. Kesalahan-kesalahan orang itu sampai kapanpun tidak bisa dilebur. Bisanya itu diseimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena segala sesuatu itu yang bisa menentukan tentang urusan hablum minallah itu bukan umat manusia. Titel apapun umat manusia itu tidak bisa. Karena yang bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah itu adalah Gusti. Karena di dalam kitab Nurjati, kitab Pansur Urip Sejati Urip, kitab Insan Hamil, di dalam alif jabar a, ing atase Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tentang urusan hablum minallah Gusti,
tentang urusan hablum minanas Gusti, bukan umat manusia. Karena di dalam sin jabersa, sin kecil, ing satu hune umat manusia, ing satu hune Gusti. Ing satu hune umat manusia itu hanya sedermo, hanya sekedar melakukan perintah-perintah dari Gusti, bukan mengatasi tentang urusan Gusti. Karena ing satuhune makhluk dan ing satuhune sang pencipta itu ada perbedaannya. Karena umat manusianya itu sebenarnya tahu tentang tolak ukur umat manusia, tahu tentang adab umat manusia, tapi umat manusianya itu melanggar. Bisa menentukan pahala, bisa menentukan sekian derajatnya. Yang saya membingungkan itu, Gusti Allah itu belum menentukan umat manusia yang melakukan tentang ibadah puasa di dalam bulan Idul Adha itu 1 hari sampai 9 hari waktunya. Gusti Allah belum mengucap, belum menentukan tentang perbuatan umat manusia, tentang ibadah umat manusia. Karena tentang ibadah umat manusianya itu entar ditimbangnya itu di alam pertimbangan, bukan ada di dalam dunia. Tapi umat manusianya, khususnya orang-orang yang besar, bisa menentukan tentang pahala sekian derajat, lalu mendapatkan barokah sekian. Yang saya membingungkan, kok makhluk bisa menentukan tentang pahala, tentang barokah, tentang derajat. Padahal itu di dalam ain ing satuhune pangeran kang berhak yang hakiki hak yang pasti tentang perbuatan umat manusia, tentang ibadah umat manusia, itu yang berhak itu adalah Gusti. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini cepat tanggap, menjawabnya langsung benar. Karena di dalam kitab Insan Hamil, kesucian itu, ketulusan itu tidak ada yang lain, adanya di Gusti semua. Karena umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Karena umat manusianya itu jalannya dua semua. Kadang baik, kadang tidak. Kadang pintar, kadang tidak. Kadang perjalanan di dalam kesucian. Kadang perjalanannya di dalam keburukan. Jadi umat manusianya itu tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Gusti. Jadi yang memiliki hak yang pasti itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Tapi umat manusianya zaman sekarang bisa menghitung tentang pahala, tentang barokah, tentang sekian derajatnya. Sang pencipta belum menentukan perbuatan umat manusia tentang ibadah sekian derajatnya, sekian barokahnya. Tapi umat manusia bisa menentukan seperti itu. Berarti yang benar ini siapa? Apakah sang pencipta, apakah Gusti Allah, apakah umat manusia, apakah makhluknya para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya tepat sekali. Kita semua ini
menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Berarti yang paling benar itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Umat manusia bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan orang lain. Berarti itu salah besar. Yang bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan umat manusia itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Titel apapun, titelnya Nabi tidak bisa, titelnya para sahabat tidak bisa, titelnya para aulia tidak bisa, titelnya para imam tidak bisa, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib itu tidak bisa tentang menilai tentang perbuatan-perbuatan orang, tentang ibadah-ibadah orang. Bila ada orang yang mengaku bisa menghitung tentang ibadah orang lain, coba tanyakan, apakah dia bisa menghitung tentang ibadahnya sendiri, perbuatannya sendiri? Bisa atau tidak para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak. Berarti umat manusia yang bilang bisa menghitung tentang barokah orang, bisa menghitung tentang pahala orang, berarti umat manusianya itu salah besar. Berarti umat manusianya itu bohong besar. Karena umat manusianya itu bukan Tuhan. Karena umat manusianya itu bukan Sang Pencipta. Karena umat manusianya itu bukan ing saking Gustine. Karena umat manusianya itu bukan Allah. Yang bisa menghitung tentang perbuatan-perbuatan orang itu adalah Allah, adalah Sang Pencipta, adalah ing Gustine, adalah Tuhannya, bukan makhluk-makhluknya seperti umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Tapi zaman-zaman sekarang umat manusia banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan, bisa menghitung tentang perbuatan orang. Zaman-zaman sekarang banyak yang bisa menghitung tentang perbuatan orang. Contohnya pada bulan Idul Adha ini, banyak orang yang berziarah haji ke sana, ke tanah Mekah atau Arab Saudi atau Madinah. Bila orang yang berziarah sana entar dijaminkan surga. Itu yang menjamin itu siapa para jamaah? Sekali lagi, bila orang yang berziarah haji ke tanah Mekah atau Madinah, itu yang menjaminkan surga itu siapa para jamaah? Yang bisa menjamin tentang perbuatan-perbuatan umat manusia itu adalah dirinya sendiri, bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan para alim ulamanya, bukan gus-gusnya, bukan buya-buyanya, bukan habaibnya, bukan para imamnya. Bila ada seseorang yang berziarah haji ke sana, entar mendapatkan surga atau entar mendapatkan barokah-barokah yang banyak, itu yang bisa menentukannya itu adalah dirinya sendiri. Tergantung perbuatan-perbuatan dirinya sendiri. Karena bisa nikmat karena dirinya, karena bisa sengsara karena dirinya. Itu segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia
Bila ingin nikmat, tergantung perbuatannya. Bila ingin sengsara, itu tergantung perbuatannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam kitab Nurjati itu tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Seperti itu kitab saya yang menyatakan bila ada orang yang berziarah haji ke sana bukan jaminan surga. Yang bisa menjamin itu ada ing dirinya. Orang lain tidak bisa. Titel apapun tidak bisa. Yang bisa menjamin itu adalah ing dirinya sendiri. Karena yang mendapatkan surga ing dirinya sendiri. Mendapatkan kenikmatan ing dirinya sendiri. Mendapatkan kesengsaraan ing dirinya sendiri. Surga-surga itu maknanya kenikmatan-kenikmatan. Neraka-neraka itu kesengsaraan-kesengsaraan. Surga neraka itu bahasa-bahasa Arab. Karena orang Jawa itu tidak mengerti tentang bahasa Arab. Bisanya kalau orang Jawa itu bisanya bahasa Jawa. Padahal bahasa Arab dan bahasa Jawa itu lebih mulia daripada bahasa Arab. Yang lebih mulia itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab itu kurang. Karena orang Jawa tidak mengerti bahasa Arab. Ngertinya bahasa Jawa. Kalau orang Arab disuruh bahasa Jawa, mana mungkin mengerti? Berarti mengertinya bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Arab ditaruh ke Jawa kurang bagus, yang bagus bahasa Jawa. Bila bahasa Jawa ditaruh ke Arab, entar yang bagus bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Karena bahasa Arab orang Jawa tidak mengerti. Kalau bahasa Jawa ditaruh ke Arab, entar orang Arab tidak mengerti. Jadi yang bagus itu yang dimengerti oleh kita. Jadi bahasa-bahasa Arab itu hanya tentang bahasa. Kalau agama-agama itu tentang keyakinan. Jadi jangan dicampur adukan tentang agama dan bahasa. Cuman umat manusianya itu salah kaprah. Bahasa itu dicampurkan dengan tentang bahasa. Aslinya kalau agama-agama itu adanya di keyakinan-keyakinan umat manusia. Jangan dicampur adukan dengan bahasa. Kalau agama itu bukan bahasa. Kalau agama itu ada di keyakinan. Kalau bahasa-bahasa itu setiap daerah pasti memiliki bahasa. Jadi tentang agama, tentang bahasa itu jangan dicampur adukan. Tentang ibadah, kalau di kitab Pancorep Sejatin Urip, di kitab Ihsan Hamid, di kitab Nurjati, itu tergantung umat manusianya. Tergantung umat manusianya yang dimengertinya apa. Apakah bahasa Jawa, apakah bahasa Arab. Kalau bisa kedua-duanya itu alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Tapi kebanyakan orang, kalau orang Jawa itu dipastikan dimengertinya itu dipastikan bahasa Jawa. Bahasa Arab itu sedikit yang diketahuinya. Tapi kalau orang Arab disuruh bahasa Jawa sedikit sama seperti orang Jawa. Kalau bahasa Arabnya itu lebih tahu. Jadi tentang ibadah, tentang bahasa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar.
Tadi tentang ibadah itu tergantung umat manusianya. Bahasa apapun dipastikan diterima. Yang menerima ibadah-ibadah itu apakah umat manusia, apakah Tuhannya para jamaah? Dipastikan Tuhannya. Jadi tentang bahasa, tentang ibadah, tentang agama itu dipasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Lalu kitanya, umat manusianya itu yang diyakininya itu tentang apa? Apakah saya bisanya bahasa Jawa saja? Apakah bisa semua? Bahasa Jawa bisa, bahasa Arab juga bisa. Itu lebih baik. Tapi bila bisanya bahasa Jawa saja, itu pasti diterima oleh Sang Pencipta. Dengan ketulusan hatinya, dengan keikhlasan hatinya, itu dipastikan diterima. Karena bisanya bahasa Jawa. Jawa itu kembali ing jiwa umat manusia. Jadi umat manusia tentang bahasa itu, Jawa itu kembali ing jiwa kita. Bila jiwa kita ini setulus hati, saya beribadah dengan bahasa Jawa, cuman bisanya dengan bahasa Jawa, dipastikan diterima. Karena yang menerima tentang ibadah itu bukan umat manusia, tapi yang menerima itu Sang Pencipta. Bila ada orang yang bilang, bila tidak bahasa Arab, entar kurang afdol, kurang sah. Itu penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Yang menerima tentang ibadah itu siapa? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Sekali lagi, yang menerima tentang ibadah itu siapa yang menerima para jamaah? Alhamdulillah. Jawaban yang kedua rada lumayan. Kalau yang pertama kali suaranya jauh sekali, tidak kedengaran. Jadi saya berkali-kali supaya terdengar. Lalu dijawabnya alhamdulillah dengan kompak bisa menjawabnya. Itu pun berkali-kali. Kalau satu kali dipastikan tidak kedengaran. Lalu dilanjutkan dengan mim jaremi, maknanya hidayah. Bila umat manusia udah berziarah haji ke tanah Mekah atau Madinah, bila orang yang mendapatkan hidayah, entar robahlah sifatnya. Tadinya enggak tekun ibadah, entar jadi tekun. Tadinya enggak tekun sedekah jariyah, amal jariyah, entar jadi tekun. Tadinya orangnya sombong, entar tidak sombong. Tadinya orangnya congkak, entar tidak congkak. Tadinya orangnya diam, entar bisa berbicara. Karena mendapatkan hidayah dari Gusti. Karena di dalam mim jarimi maknanya hidayah. Jadi kita semua ini mendapatkan hidayah tidak para jamaah pada malam hari ini? Mendapatkan. Alhamdulillah para jamaah ini mendapatkan hidayah. Saya mau bertanya, para jamaah ini mendapatkan hidayahnya tentang apa para jamaah? Pengetahuan, ilmu. Jadi mendapatkan hidayahnya tentang pengetahuan, tentang ilmu. Saya mau bertanya lagi tentang pengetahuan dan tentang ilmu. Ilmunya apa? Pengetahuannya apa para jamaah? Belum tahu jadi tahu. Oh, begitu.
yang belum tahu jadinya tahu. Walaupun satu orang bisa menjawab alhamdulillah, berarti jamaah ini yang bisa menjawab ini ada kelebihan-kelebihannya. Jadi kita semua ini mendapatkan hidayah-hidayah, tadinya tidak tahu lalu tahu. Lalu kita semua ini mendapatkan hidayah-hidayah dari Gusti. Karena kita semua ini dari rumah ke sini tujuannya apa para jamaah? Alhamdulillah para jamaah, walaupun jawabannya nggak karuan, tapi ada benarnya. Saya mau bertanya lagi, dari rumah ke sini tujuannya apa para jamaah? Oh, mencari ilmu. Kalau kata saya, tujuan dari rumah ke sini mencari barokah. Kalau barokah itu mencakup keseluruhannya. Kalau ilmu cuma satu. Contohnya, ini ada air minum 1 aqua. Semenjak tadi kelihatannya dipandang terus. Jadi sayanya ingin minum. Jadi boleh enggak para jamaah? Boleh. Alhamdulillah. Minum dulu, biar segar. Alhamdulillah, dahaga saya udah reda. Karena dari 1 aqua semenjak tadi dipandangin terus, lama kelamaan kepengen, jadinya ingin minum. Jadi umat manusia dari rumah ke sini mencarinya barokah. Kalau barokah itu mencakup keseluruhannya. Bila aqua ini dipandang rasanya apa para jamaah? Kok rasanya nikmat ya? Ya kalau aqua dipandang itu enggak nikmat. Kalau diminum rasanya nikmat. Tadinya haus, sekarang tidak haus. Kalau mandangnya istri atau anak itu dipastikan nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Apalagi para jamaah ini ada yang membawa anaknya, ada yang membawa istrinya. Kalau dipandang oleh suaminya atau oleh bapaknya, itu pasti nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini, kalau umat manusia itu jangan dipandang saja. Kalau umat manusianya itu bila dipandang saja itu kurang nikmat. Kalau diminum, kalau dirasakan pasti nikmat. Seperti tadi. Tadi saya haus, lalu saya pandang, lalu saya minum. Lalu saya merasakan kenikmatannya. Itu pun mendapatkan hidayah. Karena di dalam mim jari mim maknanya hidayah. Hidayah itu banyak macamnya, bukan satu. Lalu dilanjutkan dengan lam tazid ing perjalanan jalan. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini berjalan semua. Ada yang berjalan di dalam kehidupan, ada yang berjalan di dalam kematian. Jadi kita semua ini hidup, saya ini di antara hidup dan mati. Karena di dalam lam tazid ing perjalanan hidup, lam tazid ing perjalanan mati. Jadi kita ini hidup di tengah-tengah.
Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kalau para jamaah jawabnya benar, sebabnya apa? Perjalanan umat manusianya itu ada di tengah-tengah. Karena masih berjalan. Oh, jawabannya begitu. Karena masih berjalan. Umat manusianya itu di dalam hidup pasti ada mati. Kalau hidup terus, entar yang matinya siapa? Jadi bila berjalan hidup pasti ada mati. Umat manusianya itu berjalan hidup pasti ada mati. Umat manusianya itu berjalan di tengah-tengah. Karena umat manusianya itu berjalan di tengah-tengah itu ada perjalanan nikmat, ada perjalanan sengsara. Bila hidup itu pasti nikmat, bila mati itu pasti sengsara. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Sebabnya apa? Bila hidup nikmat, bila mati sengsara. Hidup bisa sakaratul maut. Oh, jawabannya sakaratul maut. Itu salah kaprah lagi. Jadi perjalanan-perjalanan umat manusia, bila hidup itu nikmat, bila mati itu sengsara. Karena umat manusianya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya. Bila hidup pasti ada mati, bila nikmat ada sengsara. Benar atau tidak para jamaah? Jadi jawaban saya ini benar, pas atau tidak? Pas. Alhamdulillah. Bila pas, kita semua ini sedang berjalan di dalam kebaikan-kebaikan. Kita semua ini semuanya pas. Karena kita semua ini dari rumah ke sini tujuannya mencari barokah. Udah mendapatkan barokah-barokah tentang ilmu, juga mendapatkan barokah-barokah tentang wawasan. Kalau wawasan itu tidak terhitung. Kalau ilmu cuma satu. Kalau keilmuan itu tidak terhitung. Kalau barokah itu tidak terhitung. Jadi kita semua ini mendapatkan barokah-barokah, mendapatkan keilmuan-keilmuan, mendapatkan wawasan-wawasan. Kita semua ini sedang berjalan di dalam kebaikan-kebaikan. Pada malam hari ini di dalam pengawasan, di dalam Bumi Bakti ini membahasnya di dalam kitab Panjang Urip, Sejati Urip, kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati. Kita semua ini sedang menjalankan takdir kodratnya umat manusia. Kita bisa bertemu pada malam hari ini di jamiah ini, jamiah Bumi Bakti ini udah ditakdirkan tidak berkumpul pada malam hari ini para jamaah. Alhamdulillah udah ditakdirkan. Kalau takdir itu udah dinyatakan. Cuman kebanyakan orang itu contohnya golongan para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Dia bilang, bila kaumnya kayak Nabi Muhammad SAW entar bisa tertolong oleh syafaatnya. Entar kanjeng Nabi Muhammadnya udah dipastikan masuk surga. Lalu umat manusianya itu menyaksikan tidak kanjeng Nabi Muhammad SAW-nya ini masuk surga. Nyata atau belum para jamaah?
Dipastikan belum. Karena yang dibukakan oleh Sang Pencipta itu adalah alam rahim, alam dunia, alam kubur. Bila ada seseorang yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dinyatakan, dipastikan masuk surga, itu yang menyatakan itu siapa? Sang Pencipta itu tidak menyatakan terhadap makhluk-makhluknya bahwa makhluk-makhluknya atau cipta-ciptaannya itu dijamin masuk surga. Sang Pencipta tidak bisa menyatakan seperti itu waktu-waktu sekarang ini. Karena waktu-waktu sekarang ini belum kiamat kubro, belum dibangkrutkan alam dunia ini, dihancurkan alam dunia ini. Bila umat manusia udah dihancurkan, udah dibangkrutkan seluruh alam dunia ini, lebur, baru entar adalah alam maksar, alam pertimbangan, lalu surga neraka. Sang Pencipta waktu-waktu sekarang ini belum menyatakan bahwa satu makhluk pun belum masuk surga, satu makhluk pun. Yang pernah merasakan surgawi itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu makhluk umat manusia. Bila sebangsa jin, sebangsa malaikat, tumbuh-tumbuhan atau suatu hewan udah merasakan di dalam surgawi. Bila makhluk namanya manusia, turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam, belum ada yang merasakan surgawi. Yang udah merasakan itu adalah bibit umat manusianya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Bila ada orang yang bilang ada makhluk yang udah masuk ke surgawi, itu jangan dipercayai. Karena alam pertimbangan belum dibuka, alam maksar belum dibuka, surga neraka belum dibuka. Kalau ada yang masuk, entar ditaruhnya di mana? Yang udah dibukakan itu adalah alam kubur. Bila ada orang yang mati, dipastikan di alam kubur, titel apapun. Benar atau tidak para jamaah? Saya bilang seperti ini supaya para jamaah dan supaya seluruh masyarakat yang ada di alam dunia ini supaya paham, supaya jangan dibodohi, supaya jangan dikadali oleh orang-orang yang pintar. Karena penentuan-penentuan umat manusianya itu bukan karena nabinya. Penentuan-penentuan umat manusia itu bukan syafaatnya. Penentuan-penentuan umat manusianya itu tergantung dirinya semua. Yang bisa menolong itu dirinya, bukan syafaatnya, bukan nabinya. Antar besok itu sendiri-sendiri, bukan berkelompok, bukan berkeluarga, bukan berjamaah. Itu semuanya sendiri-sendiri. Merasakan nikmat sendiri-sendiri, merasakan sengsara sendiri-sendiri. Itu contohnya. Padahal surga neraka itu sama ada di dalam dunia. Bila nikmat dipastikan surga, bila sengsara dipastikan neraka. Padahal kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu bukan karena harta benda. Kenikmatan-kenikmatan umat manusianya itu karena hati dan pikirannya. Bila hati dan pikirannya tentram, itu dipastikan surgawi. Bila hati pikirannya tidak tentram, berarti itu neraka. Karena kebaikan-kebaikan atau kebaikan-kebaikan itu kuncinya adanya di hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah?
Yang merasakan hati dan pikiran tidak? Saya mau bertanya lagi, yang merasakan nikmat, yang merasakan sengsara, itu hati dan pikiran tidak? Dipastikan hati dan pikiran. Walaupun hartanya banyak, walaupun mobilnya banyak, walaupun sawahnya banyak, bila hatinya, pikirannya tidak tenang, dipastikan mendapatkan kesengsaraan. Kalau mendapatkan kesengsaraan, itu neraka atau tidak para jamaah? Bila umat manusia mendapatkan kesenangan-kesenangan, mendapatkan ketentraman-ketentraman, walaupun hartanya tidak ada, walaupun mobilnya tidak ada, walaupun tidak memiliki rumah, tapi keadaannya sehat, lalu keadaannya makan apapun nikmat, berarti umat manusianya itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Lalu pikirannya itu tidak memiliki beban, berarti umat manusianya itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Berarti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu surgawi atau tidak para jamaah? Surgawi. Karena surga dan neraka itu umat manusia aslinya itu ada di dalam dunia. Karena yang merasakan nikmat ada di dalam dunia, yang merasakan sengsara ada di dalam dunia. Karena surga nerakanya umat manusianya itu ada di dalam dunia. Tentang surganya jasad, nerakanya jasad. Kalau surganya roh atau nerakanya roh, itu pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Karena roh atau nyawa itu milik Sang Pencipta. Jadi kenikmatan-kenikmatannya yang tahu itu adalah Sang Pencipta. Kalau kita di dalam dunia ini, sayanya sendiri yang merasakan. Nikmat saya sendiri, sengsara saya sendiri. Jadi pas dan benar tidak para jamaah? Alhamdulillah, berarti para jamaah ini tambah pintar pada malam hari ini. Amin. Saya bilang pas tidak, bilangnya pas. Waktunya udah lama, hampir 1 jam, jadi pas berhentinya. Lama tidak, nah sedikit tidak. Jadi saya berhenti tausiah pada malam hari ini, saya cukupkan. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan dalam 3 kitab yang tadi bahwa melakukan ibadah puasa di bulan hari raya itu ada kelipatan hidayah. Maksudnya kelipatan hidayah itu apa? Dan arahnya kemana? Apakah setelah mati atau masih hidup? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab. Kita semua ini melakukan tentang ibadah. Melakukannya ini di dalam dunia. Entar yang dilipat gandakannya ini adanya di dalam dunia. Tentang perbuatan apapun di dalam dunia, pasti pembalasannya di dalam dunia. Kalau tentang barokah yang dilipat gandakan, contohnya saya bersedekah jariah, amal jariah.
Saya bersedekah jariah, amal jariah contohnya 100.000. Lalu saya berniatan, saya bersedekah jariah, amal jariah, ya Allah, saya ingin dilipat gandakan sedekah jariah, amal jariah dari saya. Lalu Allah itu mengabulkan tentang sedekah jariah, amal jariah. Lalu tidak diduga-duga. Contohnya, saya seorang pedagang. Saya berdagang itu mendapatkannya setelah sedekah jariah itu dilipat gandakan. Biasanya mendapatkannya 100 atau 200, itu bisa mencapai 1 juta, 2 juta. Berarti dilipat gandakannya itu ada di dalam dunia. Kalau pembalasan itu entar besok. Kalau pembalasan itu tergantung perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan ing alam dunianya. Jamaah tadi yang bertanyanya tentang yang dilipat gandakan, tidak yang perbuatan umat manusianya. Bila umat manusianya ibaratnya pembalasan itu pasti ada antar besok. Tapi di situ yang dilipat gandakan adanya di mana? Yang dilipat gandakan adanya di dalam dunia. Kalau pembalasan itu adanya antar besok, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu siapapun. Itu hanya cukup itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang, saya mau menanyakan, bila ada orang yang sudah pergi haji lalu perbuatan yang masih suka berbuat maksiat, apakah orang itu belum mendapatkan hidayah atau bagaimana, Bang? Itu saja yang saya tanya. Terima kasih. Iya, saya jawab. Bila ada orang yang berziarah haji, lalu perbuatannya tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Berarti umat manusianya itu belum mendapatkan hidayah. Bila umat manusianya berziarah haji, lalu ada perubahan setelah berziarah haji, itu berarti mendapatkan hidayah. Bila masih tetap, berarti tidak mendapatkan hidayah. Hanya itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Udah, Ustaz. Bila tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan doa. Tapi sebelum berdoa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhulina wa Muhammad wa sallim ala jawadi barakatuh ala Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ahwal wal afat wa radna jami'al hajat wa tudil jami'al hisyat wa tarhuna bi indaka ala darajat wa tabaram fil hayat. Allahumma inni as'aluka musibatan min karimah min wajah jannati wa nasran min hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salam
salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah ya Allah ya Hayyu wa Qayyum ya Alim ya Adim ya Rabbal Alamin wa ya Razuqu masya'al quwwah ila anta mahfuz wa farwa la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.